Ya, Bapak Ibu di screen di situ sudah saya buatkan draft. Nanti kalau ada materi-materi tambahan mungkin bisa kita tambah di situ. Kemudian ini ada template ya, mungkin mirip dengan yang di Excel-nya Pak Fajar tadi ya. Kemudian nanti beberapa hasil reformulasi mohon tim kurikulum bisa mengupload di folder yang sudah kami sediakan di sini. Baik Bapak Ibu, untuk materi apakah sudah terlihat ya PPT saya ya? Sudah Pak. Sudah. Oke, coba saya slideshow. Nah, melanjutkan dari penjelasan Pak Fajar ya. Jadi memang istilah CPL itu kalau di standar internasional namanya macam-macam ya. Ada yang menamai program learning outcome, ada yang menamai student learning outcome. Ya intinya itu adalah sebuah LO ya yang seharusnya ya diturunkan dari profil lulusan. Seperti bukan nanti redaksi kalimatnya bukan student should be able ya, tapi dari contoh yang sepertinya saya baca sepintas ada istilah graduates should be able. Nah itu terkait redaksi kalimat di CPL, kita bahas nanti satu persatu. Nah di sini yang mungkin langsung fokus di bahas ya Bapak Ibu di materi saya ini. Di sini kan oke lah, ketika kita menyusun sebuah profil lulusan, idealnya memang kita butuh evaluasi kurikulum, masukan asosiasi, tugas tim pengembang kurikulum prodi, melibatkan semua dosen, kemudian kita butuh market sinyalnya seperti apa, isi keilmuannya seperti apa dari prodi kita, kemudian baru kita membentuk yang namanya profil lulusan. Dari profil lulusan itu nanti kita rumuskan CPL-nya. Jadi kalau profil lulusannya itu misalnya adalah pengembang sistem informasi, maka apa yang bisa dia lakukan sebagai pengembang sistem informasi? Nah, itu yang disebut CPL, Bapak Ibu. Makanya tidak kadang masuk akal juga ya, seharusnya tidak terlalu banyak yang dilakukan. Karena apa, Bapak Ibu? Benar yang disampaikan Pak Fajar tadi ya, bahwa di prodi-prodi kita CPL-nya masih banyak sekali, sampai 40-an. Nah, mungkin itu jangan-jangan adalah sebenarnya lebih cocok kalau kita sebut sebagai CPMK ya, karena terlalu banyak ya. Maka nanti kita caranya itu ke belakang ya, kita kumpulkan ya CPMK lama, CPL lama kita, kemudian kita cari redaksi umumnya seperti apa. Nah itu mungkin salah satu cara untuk menyusun PLO atau CPL yang baru, yang jumlahnya tadi disampaikan maksimal 15. Tapi kalau bisa kemarin dari saran pendamping akreditasi internasional Pak Lutfi menyampaikan 7-11 saja. Kalau bisa 7, kalau ingin banyak ya maksimal 11 saja CPL-nya. Nah kemudian kita perlu menyesuaikan CPL itu dengan beberapa hal ya, visi misi, konsorsium bidang ilmu. Nah yang saya kotaki merah ini yang menjadi penyebab kenapa CPL kita selama ini banyak sekali, ya Bapak Ibu ya. Yang pertama mengacu KKNI. Inilah yang menyebabkan bahwa CPL itu dibagi menjadi 4 aspek. Sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Itu sebenarnya adalah style dari KKNI itu sendiri. Kemudian diadopsi untuk menyusun CPL kurikulum perguruan tinggi. Lalu di sini ada SN Dikti Bapak Ibu. SN Dikti itu mengatur ada CPL yang berbentuk sikap yang harus ditulis oleh program studi. Jadi kurang lebih ada 9 atau 11 sikap ya. Kemudian pada aspek pengetahuan, pada aspek keterampilan umum itu ada belasan juga. Yaitu dari aspek sikap dan pengetahuan, sikap dan keterampilan umum, sikap dan keterampilan umum saja itu sudah 20-an lebih. Ya.
belum keterampilan khusus, belum yang pengetahuan. Itu mungkin yang bisa sampai 40-an lebih ya CPL kita selama ini. Kemudian perundangan lainnya ini mungkin khusus dari PTI ya Bapak Ibu. Di PTI ada Standar Nasional Pendidikan Guru. Di situ juga mengatur ya sikap itu seperti apa, aspek keterampilan umum yang harus dimiliki oleh sarjana pendidikan itu apa, itu juga diatur. Itu yang semakin menambah koleksi CPL di prodi PTI. Ya. Tadi disebutkan Pak Fajar bisa sekitar 40-an ya. Paling banyak mungkin dari prodi-prodi yang lain. Gara-gara ini sudah harus mengacu KKNI, harus mengacu KKNI, mengacu SNDikti, di situ sudah didetilkan, ditambah perundangan lainnya. Ya, nah itu yang membuat CPL kita semakin banyak. Sekarang di kurikulum Merdeka Belajar ditambah lagi Bapak Ibu. Ketika menyusun CPL kita harus mempertimbangkan ini kemampuan era industri 4.0 dengan literasi baru kebijakan MBKM. Itu yang sering disampaikan Pak Herman itu ya 4C itu ya computational thinking atau apa itu ya, coding dan lain-lain itu juga harus kita pertimbangkan di situ. Di sisi lain kita diminta untuk meringkas CPL 7 sampai 11 saja. Nah, itu kan dilematis ya. Konsekuensinya adalah kita harus mencari redaksi kalimat yang sangat general tapi juga unik, Bapak Ibu. Itu yang mungkin menjadi tantangan kita ya. Tetapi nanti tidak masalah Bapak Ibu. CPL yang umum, yang redaksi kalimatnya umum itu masih ada tahapan-tahapan lanjutnya. Kita breakdown menjadi CPMK. CPMK kita breakdown lagi menjadi sub CPMK. Sub CPMK kita breakdown lagi menjadi indikator penilaian. Itu kalau dihitung bisa ratusan Bapak Ibu kalau kita sampai ke indikator penilaian. Tapi itu kan letaknya tidak di CPL. CPL-nya 7 sampai 11 saja, nanti breakdown-nya bisa sampai ratusan ya di indikator penilaian, karena itu nanti yang akan menentukan bagaimana cara kita menilai di tiap mata kuliah. Nah, kita bahas satu-satu Bapak Ibu, kita samakan persepsi dulu. Mungkin nanti kalau ada pendapat atau pandangan lain bisa disampaikan ya Bapak Ibu, karena ini juga saya juga masih meraba-raba ya terkait penyusunan kurikulum yang diatur oleh Dikti. Yang pertama tadi ya, mengacu KKNI. Ya, di KKNI itu, di dokumennya nanti saya taruh di draft ya, atau Bapak Ibu bisa sambil googling ya. Di sini juga sudah saya kasih linknya. Penentuan jumlah kemampuan wajib merujuk pada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur kemampuan kerja, ya, keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan. Jadi di KKNI itu sudah ada speknya Bapak Ibu. Misalnya seorang pengembang sistem informasi itu seperti apa. Kemudian seorang administrator jaringan itu dia harus mampu melakukan apa saja. Itu ada breakdown-nya detail Bapak Ibu. Ya kalau profil lulusan kita pas ada di situ ya. Kan banyak kan ya yang namanya profil lulusan itu kan bisa macam-macam ya. Ya kalau pas sudah didefinisikan oleh KKNI enak Bapak Ibu, tinggal mengambil, tinggal kita sesuaikan dengan tuntutan CPL 7 sampai 11 tadi. Nah, kalau belum ada gimana ya, itu yang juga menjadi bahan diskusi ya Bapak Ibu di tim kurikulum. Kemudian sedang yang mencakup aspek sikap dan keterampilan umum dapat mengacu sepenuhnya pada SNDikti. Tadi yang saya singgung di SNDikti itu ada CPL aspek sikap dan keterampilan umum yang sudah by definition. Dan itu sepertinya saya ingat dulu itu tidak boleh tidak ditulis di dalam kurikulum. Maksudnya harus ada CPL-CPL itu. Ya tentunya jumlahnya ya kalau di total ya 20-an lebih kalau sikap dan keterampilan umum dari SNDikti. Nah, tetapi di sini saya menemukan kata ini, Bapak Ibu, dikaji kesesuaiannya. Artinya kan di situ ada celah bahwa yang mengatakan bahwa di SNDikti itu harus ada, itu bukan
berarti letter luck harus, kalau di SN dikti itu 11, maka harus 11. Ternyata di situ ada kata-kata dikaji kesesuaian. Maka mungkin dari sudut pandang program studi mungkin bisa mengkaji lagi aspek sikap dan keterampilan umum yang sudah ditulis oleh SN dikti dan dipaskan tadi, ya, disesuaikan dengan kebutuhan atau tuntutan atau standar yang dipakai oleh prodi itu sendiri. Misalnya kita nanti pakai standar yang dituliskan oleh AKAS, tadi disampaikan Pak Fajar, kita mengacunya ke EGF, ya, Eropa, standar Eropa, ya. Nah itu berarti kan di situ ada peluang untuk kita mengotak-ngatik. Jadi make sense kalau kita melakukan reformulasi ini, tidak menyalahi sebetulnya. Ya, kalau kita lihat dari ini dikaji kesesuaian. Berarti kan ada mungkin si SN dikti atau si KKN ini sudah melihat bahwa mungkin ada bagian-bagian dari sikap dan keterampilan umum ini yang perlu dikaji ulang. Ya, apakah dibutuhkan atau perlu diubah redaksi kalimatnya atau tidak ketika kita dari sisi prodi menyusun CPL. Oke. Nah, kemudian di KKNI itu disebutkan Bapak Ibu bahwa sarjana itu seperti ini speknya, ya. Kalau di KKNI itu level 6 Bapak Ibu. Jadi mirip dengan standar AKAS yang standar Eropa itu, ya. Itu tadi divisualisasikan juga oleh Pak Fajar, ada 8 level, ya. Kalau KKNI ini 9 level Bapak Ibu. Kebetulan yang level 6 KKNI ini sama maksudnya dengan EGF dari yang diacu AKAS di level 6. Sama-sama mengatur seperti apa sih seharusnya seorang sarjana itu, ya. Sarjana itu 4 years program, ya. Mereka menyebutnya program 4 tahun di pendidikan tinggi, atau kita menyebutnya sarjana. Nah, itu semacam ini, ya Bapak Ibu. Kita perhatikan, seorang sarjana itu bisa merumuskan cara penyelesaian masalah problem solving. Nah, nanti kata-kata kunci ini juga muncul Bapak Ibu di EGF atau standar yang diacu oleh AKAS, bahwa seorang di level 6 itu harus bisa problem solving dalam konteks permasalahan yang kompleks. Yang kedua, melakukan pengembangan atau kegiatan produktif, ya, di sini terkait keilmuannya. Itu juga ada Bapak Ibu di level 6 nanti, versi EGF, standar Eropa. KKNI yang berlaku di Eropa, ya, itu yang diacu oleh AKAS. Kemudian mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya, kemudian mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Itu kalau kita baca nanti ternyata speknya sama, seorang sarjana di KKNI level 6 itu dengan standar Eropa level 6, Pak Ibu. Ini yang sepertinya sedikit memberikan celah atau, ya, keringanan, ya, untuk kita, sehingga kita tidak terlalu meningkatkan standar dari CPL kita, Bapak Ibu. Jadi benar yang disampaikan Pak Isa tadi, CPL kita sebetulnya itu yang lama, yaitu tidak salah. Mungkin cuma kita kemas menjadi yang lebih ringkes lagi, 7-11 CPL. Kemudian yang kedua, mengacu SN dikti. Jadi gara-gara KKNI tadi, yang namanya CPL itu dibagi jadi 4 Bapak Ibu. Kita ingat-ingat, ya Bapak Ibu, ya. Ada sikap, ada keterampilan umum, yang itu sudah diatur di SN dikti. Kemudian ada pengetahuan dan keterampilan khusus. Itu ditentukan oleh prodi sendiri, Bapak Ibu, sesuai keunikan dari visi keilmuannya masing-masing. Maksudnya gini, sikap dan keterampilan umum antara prodi PTI, TI, dan SI itu sama. Perbedaannya di mana? Di CPL aspek pengetahuan dan keterampilan khusus, Bapak Ibu. Nah, kita tidak membahas jumlahnya dulu, ya, karena tadi sudah saya singgung jumlahnya pasti banyak. Karena begini Bapak Ibu, di SN dikti, di aspek sikap, ya, CPL aspek sikap itu ada
Saya lupa. Ada 11 Bapak Ibu. Ada 11. Jadi, satu, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Tiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu. Empat, berperan sebagai warga. Lima, menghargai keanekaragaman budaya. Kemudian bekerja sama, taat hukum, menginternalisasi nilai, menunjukkan sikap bertanggung jawab di bidang keahliannya. Secara ini berarti nyambung Bapak Ibu. Berarti ada 10 ya. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan Bapak Ibu. Jadi di aspek sikap yang nantinya akan menjadi bibit ketika kita merumuskan CPMK yang afektif Bapak Ibu. Kemudian nanti kita ringkas menjadi, kalau dari contoh-contoh yang pernah saya lihat itu, dari sisi sikap ini hanya menjadi 1-2 CPL saja Bapak Ibu. Tadi benar yang disampaikan Pak Fajar, contohnya itu hanya satu dari aspek sikapnya. Karena memang sebanyak ini nanti bisa kita titipkan di CPMK mata kuliah. Jadi posisinya di CPMK-nya, bukan di CPL-nya. CPL-nya ya bagaimana kreativitas dari tim kurikulum dengan berbagai pertimbangan meringkas 1-10 sikap ini menjadi sebuah kalimat yang utuh. Ya, maksudnya yang utuh itu dia punya potensi nanti di breakdown atau dijabarkan menjadi sub, bisa menjadi sub CPL ya, atau disebutnya adalah CPMK dan sub CPMK. Jadi kita mencari kalimat juga nanti mohon yang jangan terlalu mengunci, tapi ada peluang di situ nanti bisa di breakdown menjadi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya spiritual value misalnya, nah itu kata kunci seperti itu kita masukkan saja di satu kalimat yang utuh. Nah, kemudian ternyata di standar internasional itu Bapak Ibu, yang ya salah satunya yang diacu oleh AHAS ya, ada EGF, kemudian ada di Australia ada AGF, itu mereka kalau boleh saya bilang tidak secara eksplisit menuliskan aspek sikap ini. Nanti saya contohkan Bapak Ibu, di mana KKNI ini ternyata selama ini juga mereka berusaha mengklopkan ya, atau mempaskan CPL atau capaian pembelajaran yang mereka definisikan itu ke standar internasional Bapak Ibu. Nah, mereka menemukan bahwa ternyata di standar internasional itu nggak ada yang secara eksklusif menyendirikan aspek sikap ini. Kalau keterampilan umum, keterampilan khusus, pengetahuan mungkin ya itu secara eksplisit standar internasional pasti mendefinisikan itu kriteria-kriterianya atau CPL-CPL-nya kalau di bahasa kita. Tetapi kalau dari sisi sikap itu enggak. Nah, itu ternyata KKNI punya argumen nanti Bapak Ibu bahwa di aspek sikap ini tetap bisa kita tuliskan. Ya, karena apa? Karena mereka berargumentasi bahwa aspek sikap inilah yang menjadi pondasi untuk CPL atau kemampuan dari sisi pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Jadi semacam, ya sederhananya dalam tanda kutip, memaksa bahwa sikap ini harus tetap ada di rumusan CPL, Bapak Ibu, versi KKNI. Ketika mereka berusaha mempaskan dirinya dengan standar internasional. Kemudian dari keterampilan umum, Bapak Ibu, di aspek keterampilan umum ini SN Dikti juga sudah mengatur, artinya gini, Prodi SI, Prodi TI, Prodi PTI, di keterampilan umumnya sama, karena sama-sama sarjana, Bapak Ibu. Yang pertama ya, mampu menerapkan pemikiran logis, mampu menunjukkan kinerja mandiri, mampu mengaji implikasi pengembangan suatu ilmu, sampai ya 9 ya Bapak Ibu, 9 aspek keterampilan umum yang harus dimiliki oleh sarjana versi SN Dikti.
KKNI juga sudah berusaha mempaskan spesifikasi ini ke standar internasional. Untungnya untuk yang keterampilan umum ini itu juga sudah bisa di-cover oleh standar-standar internasional. Hanya sikap tadi Bapak Ibu yang tidak di-cover secara eksplisit oleh standar internasional, tetapi dari KKNI ternyata punya argumen yang ringkasnya adalah ya tetap harus ada CPL yang eksplisit ya dari sisi sikapnya. Nah, itu juga kita mempertimbangkan nanti ketika menyusun 7 sampai 11 CPL ya paling tidak salah satu atau salah duanya itu harus ada aspek sikapnya Bapak Ibu. Tetap kita pakai pembagian yang dilakukan oleh KKNI ada sikap, keterampilan umum, pengetahuan dan keterampilan khusus. Kemudian ketika menyusun CPL kita mengacu perundangan lainnya ini dari prodi PTI ya. Saya kurang paham kalau prodi SI dan TI apakah ada perundangan lain yang perlu diacu. Kalau di PTI ada yaitu standar pendidikan guru SPG. Di situ juga sudah bahkan lebih banyak lagi daripada yang dideskripsikan oleh SNDikti tadi. Di sini dia bilang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dalam standar nasional pendidikan tinggi. Memiliki jenjang kualifikasi 6, level 6 maksudnya Bapak Ibu. Rumusan CPL, memuat aspek akademik kependidikan dan bidang keilmuan. Nah, ini khusus untuk prodi PTI. Kemudian mengacu era industri 4.0 ini yang mungkin kalau saya lihat dari CPL-CPL lama kita juga secara eksplisit belum, tetapi secara materi kan karena kita ditolong oleh materi kita kan materi-materi terkait TI ya Bapak Ibu. Mungkin agak tertolong di sini. Mengacu era industri 4.0 itu maksudnya adalah ada unsur literasi data di CPL-nya. Ada unsur literasi teknologi, ada unsur literasi kemanusiaan, ada keterampilan abad 21 yang meliputi ini berapa C ini? 6 C ya, communication, collaboration, critical thinking, creative thinking, computational logic, civic responsibility, spiritual nggak ada Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita baca di standar internasional dan beberapa yang ini ya, yang framework tentang era industri 4.0 ini, mereka hanya menyebutnya social norm, ya, norma sosial. Nggak ada yang eksplisit spiritual itu nggak ada. Nah, kita kan padahal kita kan mengacunya ke Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa itu harus eksplisit betul itu. Nah, maka kita cari redaksi kalimat yang nanti ketika menurunkan CPL jadi CPMK itu ada cantolannya yang istilah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di CPL-nya boleh kita munculkan itu atau kalau ingin lebih longgar lagi ya spiritual norm ya, atau norma spiritual atau religious life ya. Mungkin kata kunci itu bisa dimasukkan ke CPL. Sebagai cantolan nanti ya sekali lagi bahwa di sikap itu salah satunya kan kalau di SNDikti ada ya ketuhanan ya tadi ya kalau nggak salah ketuhanan yang Maha Esa. Paling tidak kita cari redaksi yang bisa dipakai untuk cantolan. Kemudian nah ini ada yang menarik Bapak Ibu di pertimbangan pada sisi era industri 4.0. Capaian pembelajaran dan kompetensi tambahan yang dapat dicapai di luar prodi melalui MBKM. Nah, ternyata MBKM selama ini yang kita lakukan itu seharusnya juga by design Bapak Ibu, bukan ya mungkin baru awal mungkin mata kuliah apa yang disajikan oleh kampus lain kita ambil, atau bisa nggak sih kita mengambil mata kuliah dari prodi lain yang misalnya dari Fakultas Ilmu Budaya misalnya. Bisa, tetapi harus by design Bapak Ibu. Artinya di CPL itu juga ada ruang yang bisa mengakomodasi mata kuliah yang diambil di FIB nanti. Misalnya ya kalau memang tim kurikulumnya merencanakan memetakan bahwa ini mahasiswa kita nanti bisa mengambil mata kuliah di luar prodi, misalnya di FIB, di Fakultas Ilmu Sosial misalnya, atau di Fakultas Ekonomi, tapi juga by design. Nggak sembarang
mengambil mata kuliah. Karena nanti ketika ada kegiatan MONEF, monitoring dan evaluasi kurikulum, CPMK dari mata kuliah yang mereka ambil di luar prodi itu akan dipetakan ulang kembali ke CPL kita, Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin ini jadi pertimbangan juga bagi tim kurikulum ketika menyusun CPL atau dari prodi memutuskan mahasiswanya bisa kuliah di luar tempat, itu juga modal kita ya CPL itu tadi. Makanya mungkin beberapa pihak ada yang mengistilahkan bahwa kita ini kan punya visi keilmuan. Masa tiba-tiba visi keilmuannya TI, kemudian ada CPMK terkait seni tari masuk, nah nanti kan agak gimana gitu ya. Nah paling tidak kita ngasih ruang lah, kalau memang kita sebagai tim kurikulum merencanakan mahasiswa kita nanti bisa mengambil seni tari di FIB. Nah CPL-nya kayak gimana, berarti ada kata culture di situ. Apa mungkin tidak sama sekali, sehingga nanti kalau ada mahasiswa kita mengambil ingin mengambil mata kuliah seni tari di FIB, kita larang, ya. Lupa, berarti kan tidak merdeka belajar. Ya merdeka belajar, tetapi ini tadi Bapak Ibu, by design. Karena nanti yang kewalahan nanti tim kurikulum ketika melakukan MONEF di akhir. Baik Bapak Ibu, lalu ada contoh redaksi kalimat CPL. Jadi kuncinya simpel Bapak Ibu, ada kata kerja dan kata benda. Itu bisa kita pakai untuk merumuskan CPL, CPMK, sub CPMK, atau mungkin indikator-indikator penilaian nanti. Kata kerja itu kayak gini Bapak Ibu maksudnya. Mahasiswa mampu, nah kata kerjanya menyusun, menciptakan, membuat, membedakan, membandingkan, mengevaluasi, meringkas, mengelompokkan, memperbaiki, menginstal, merakit, kemudian mengelola. Nah, itu kata kerja semua Bapak Ibu, yang nantinya akan menjadi patokan kita untuk menentukan taksonomi berpikirnya atau taksonomi capability-nya. Ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Tetapi Bapak Ibu, pertimbangan terkait taksonomi kognitif, afektif, dan psikomotor itu kita pikirkan ketika sudah kita di tahap perumusan CPMK Bapak Ibu. Ya. Nah, maksudnya bagaimana ketika kita menyusun CPL ini ya sebisa mungkin kita cari kata kerja yang nanti bisa mengakomodasi kata kerja yang akan kita munculkan di CPMK. Misalnya kita menyusun CPL mampu menjelaskan definisi sistem operasi misalnya. Itu kan terlalu kecil, Bapak, terlalu sempit. Sehingga nanti ketika akan dijadikan CPMK juga bingung ini menjelaskan. Kan nggak mungkin. Nanti ketika diturunkan menjadi CPMK-nya berbunyi mampu menginstal. Nah itu kan wong CPL-nya hanya menjelaskan kok. Ya. Masa nanti yang lebih detail lagi, lebih tinggi, kan nggak mungkin. Nah, berarti apa? Kata kerja yang kita pakai di CPL ini juga kita cari yang umum, tapi juga jangan terlalu umum, karena nanti keunikan kita juga nggak bisa deskripsikan Bapak Ibu. Kemudian kedua adalah kata benda. Kata benda ini adalah bahan kajian Bapak Ibu atau materi ya, tapi bukan materi ya. Ini hanya cara saya untuk menggampangkan tema atau topik yang akan kita ajarkan Bapak Ibu, itu kata benda. Misalnya mahasiswa mampu melakukan instalasi sistem operasi. Kata kerjanya kan melakukan instalasi ya. Nah, kata bendanya adalah sistem operasi. Nah, berarti nanti kita akan mengajar tentang sistem operasi, materi-materinya tentang sistem operasi di situ. Atau keilmuan yang ingin kita tanamkan di lulusan kita adalah tentang sistem operasi. Jadi di sini kata kerja, kata benda Bapak Ibu. Kemudian ada konteks atau ukuran. Nah ini adalah yang nanti menunjukkan keluasan dan kedalaman dari bahan kajian kita Bapak Ibu. Misalnya ya, mampu melakukan instalasi sistem operasi
di perangkat, misalnya di perangkat mobile misalnya ya. Nah, di perangkat mobile itu kan konteks ya, atau ukuran atau kondisi yang kita situasikan bagaimana sih materi itu diajarkan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, konsep ini itu bisa kita bawa ketika mulai dari mendefinisikan CPL ya yang paling umum sampai nanti yang paling detail yaitu indikator penilaian Bapak Ibu. CPL, berlanjut ke CPMK, berlanjut ke sub CPMK, dari sub CPMK kita bagi-bagi ya, tiap sub CPMK itu menjadi indikator penilaian atau indikator capaian pembelajaran. Itu nanti yang menjadi bibit kita untuk menentukan bagaimana sih membuat instrumen penilaian, kita nanti menilainya kayak gimana, kita ngajarnya kayak gimana. Ya, apakah make sense apabila CPL-nya menuntut mahasiswa mampu melakukan instalasi sistem operasi, tetapi strategi perkuliahannya adalah ceramah. Nah, itu nanti akan di traceability-nya akan dicek Bapak Ibu. Kemudian di sini ada SKS praktikum, misalnya ya Bapak Ibu. Ini juga tantangan kita bersama. Ada SKS praktikum. Ternyata kata kerja mulai CPL, CPMK, sub CPMK itu nggak ada yang mengindikasikan bahwa dia butuh praktikum. Nah, itu juga yang menjadi tantangan sambil kita evaluasi ya nanti mata kuliah kita. Atau mungkin CPL-nya yang perlu, atau CPMK-nya yang perlu diperbarui. Nah, itu monggo kerso setiap tim kurikulum dan bersama KPS bisa melakukan itu. Kemudian untuk pemetaan CPL dan standar internasional yang kita acu ya Bapak Ibu, karena kita inginnya AKAS, kita standarnya Eropa, bagaimana kita meringkasnya menjadi PLO, SLO atau ELO baru. Ini istilah-istilah ya Bapak Ibu, intinya adalah ini adalah CPL baru, ya kita istilahkan PLO, Program Learning Outcome atau Student Learning Outcome, atau ada yang menyebut Expected Learning Outcome. Ya intinya sama saja, ya CPL versi internasional, gitu aja Bapak Ibu. Nah, di sini nanti di Excel yang saya sediakan dan mirip dengan punyanya Pak Fajar ya. Di situ kita tempelkan dulu semua CPL kita Bapak Ibu yang lama ya. Ini ya. Mungkin yang ada yang 30, ada yang 40 kita tempelkan semua. Kemudian di sini sudah kita siapkan ya Bapak Ibu kolom untuk memetakan. Misalnya PLO 1, PLO 2 sampai ke PLO 11 ya. Berarti teknisnya adalah sebelum kita mengisi kolom ini, tabel ini maksud saya, tim kurikulum mungkin bisa secara bebas ya, karena kalau kita rigid harus tertib dulu dari awal, kayaknya akan lama. Coba dikira-kira dari 30, 40 CPL itu coba langsung saja disusun 11 CPL. Ya. Langsung saja disusun 11 CPL yang mewakili 40 atau 30 CPL yang lama itu tadi. Kemudian kita kasih kode PLO 1 sampai PLO 11 Bapak Ibu. Nah, nanti baru kita isikan di sini Bapak Ibu di tabel. Mulai CPL 1 sampai CPL paling akhir, sesuai enggak? Atau dia sesuai dengan PLO yang mana nih? Nah, misalnya CPL 1 sesuai dengan PLO yang kedua, kita kasih tanda X di sini. Artinya apa Bapak Ibu? Prinsipnya di sini adalah traceability dari CPL standar internasional ke CPL standar nasional. Jadi ada historinya ya Bapak Ibu ya. Kegiatan reformulasi ini meskipun awalnya adalah kita perkirakan dari 40 CPL itu kira-kira seperti apa ya 11 CPL-nya atau 10 CPL-nya atau mungkin lebih ringkas lagi 7 CPL. Itu seperti apa ya? Awalnya seperti itu. Tapi juga kita dituntut ada traceability. Nah, tabel ini nanti bisa membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu bukan dalam tanda kutip pakai jurus dewa mabuk. Ya. Intinya kita lupakan CPL yang lama, kita bikin CPL baru. Enggak Bapak Ibu. Jadi di sini ada mekanisme pembuktian dari tabel ini. Ini loh, ada historinya loh.
PLO 1 sampai PLO 11 yang baru ya. CPL yang baru itu kalau dipetakan ke CPL yang lama masih ada kaitannya loh. Nah, ini cara membuktikannya. Ditambah ya Bapak Ibu di kolom yang ini ada standar Eropa ya, standar Eropa yang kita pakai. Kalau tidak salah ada 4 Bapak Ibu yang berhasil saya dapatkan. Ya nanti kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Di situ sudah di drive itu sudah saya kasih PDF tentang EQF ya. European Qualifications Framework KKNI Eropa di standar di level 6 ya Bapak Ibu. Karena banyak pihak yang menyebutkan bahwa KKNI level 6 itu ya atau sarjana itu ya di Indonesia itu ya kalau ditaruh di Eropa ya level 6. Nah, ini misal agen atau provider akreditasi kita kan AKAS ya Bapak Ibu. Dia berkiblat pada European Qualification Framework yang tadi sudah ditampilkan oleh Pak Fajar ya. Memang si AKAS ini hanya ngasih satu statement ya untuk kurikulum. Satu paragraf itu aja dia ngaturnya, standarnya. Salah satu kalimatnya adalah the academic level of graduates corresponds to the requirements of the appropriate level of EQF. Berarti kita perlu belajar lagi atau membaca buku EQF. Nah, di situ sudah saya sediakan di drive. Kemudian saya cari-cari ternyata banyak pihak yang mengamini bahwa sarjana itu ya level 6 kalau di EQF. Ya, ini nanti bisa kita cek bareng-bareng. Intinya ini ya Bapak Ibu. Level EQF-nya level 6. KKNI level 6 kan ya, kalau sarjana ya. Oke, level 6 tuh kayak gimana kalau di EQF? Ini Bapak Ibu. Jadi si KKNI Eropa ini hanya punya 3 aspek Bapak Ibu, beda dengan KKNI Indonesia ya Bapak Ibu. Kalau tadi kan KKNI Indonesia kan ada aspek sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus, di mana sikap dan keterampilan umumnya itu sudah diatur oleh SN Dikti. Nah, tetapi kalau si KKNI versi Eropa, itu hanya 3 aspek, Bapak Ibu. Knowledge, skills, dan responsibility. Jadi seorang level 6 itu seharusnya bisa apa? Hanya 3 aspek itu yang mereka definisikan. Misalnya yang dari sisi knowledge itu kan advanced knowledge of a field of work or study involving a critical understanding of theories and principle. Itu hampir mirip dengan deskripsi KKNI level 6 di KKNI Bapak Ibu. Nah, cuman kan kita taruh di aspek mana kalau di KKNI? Apakah di keterampilan umum kah? Sikap kah? Kalau sikap nggak mungkin, ya nggak mungkin. Keterampilan khusus kah atau yang mana? Nah, itu yang menjadi tantangan kita bersama. Skills, ini keterampilan umum atau keterampilan khusus ya kalau di KKNI? Kita baca aja, advanced skills demonstrating mastery and innovation required to solve complex and unpredictable problems in a specialist field of work or study. Kayaknya ini pengambilan umum kayaknya. Ya. Oke. Nah, ini yang saya singgung tadi Bapak Ibu, KKNI sebenarnya juga pernah dalam tanda kutip mereformulasikan dirinya sendiri supaya bisa match dengan standar internasional. Temuan mereka ternyata dari sisi sikap, ya moral and ethics, IQF itu Indonesian Qualification Framework ya Bapak Ibu. Moral and ethics atau sikap ya kita menyebutnya di SN Dikti dan KKNI itu tidak diakomodasi oleh standar internasional karena standar internasional tidak mengeksplisitkan itu, tidak membentuknya ke dalam aspek tersendiri. Padahal KKNI sudah membaginya menjadi 4 kan ya tadi. Nah, argumen mereka kayak gini Bapak Ibu, domain sikap dan tata nilai tidak dinyatakan karena dalam domain AQRF ini adalah standar ASEAN Bapak Ibu. Jadi KKNI versi ASEAN. Jadi ada banyak ya Bapak Ibu, KKN itu ada banyak. Indonesia namanya KKNI, Eropa namanya
tadi ya EGF. Kalau skopnya ASEAN ada EQRF. Mereka berargumen domain sikap dan tata nilai yang aspek sikap ya tidak dinyatakan secara spesifik dalam KKNI ASEAN ini karena domain sikap dan tata nilai ini merupakan pengejawantaan jati diri bangsa Indonesia. Domain ini menjadi fondasi dari kedua domain AQRF. Sederhananya, mereka tetap KKNI menuntut secara eksplisit ada CPL terkait sikap atau moral, ya, sikap dan tata nilai. Lalu domain penugasan, pengetahuan, dan kemampuan berkarya di bidang keahliannya, knowledge comprehension and working skills, ini adalah pengetahuan dan keterampilan khusus, itu sudah diakomodasi di knowledge and skills, ya versi yang KKNI ASEAN ini. Kemudian domain wewenang dan tanggung jawab, working responsibility and accountability, ini keterampilan umum sepertinya, itu sudah diakomodasi oleh aspek application and responsibility. Ya, jadi kalau EGF tadi kan 3 aspek ya Bapak Ibu. Nah ini hanya contoh saja ya, dari ASEAN ini malah hanya 2 aspek saja. Ini cara si KKNI mengepaskan dirinya dengan standar internasional. Maksud saya adalah ketika nanti kita sebagai tim kurikulum ingin memetakan ya aspek sikap, sekali lagi diusahakan ada 1 atau 2 CPL Bapak Ibu. Kita kan punya atau dititipi ya, ada nilai kewirausahaan atau entrepreneurship ya dari universitas. Nah itu bagaimana caranya kita menginternalisasikannya di CPL kita. Di sisi lain, ada tuntutan bahwa seorang sarjana itu tidak boleh plagiarisme. Ya. Di sisi lain ada ketuhanan. Di sisi lain ada social norm. Artinya bisa hidup di masyarakat. Itu kan sikap semua ya Pak Ibu. Nah itu kreativitas tim kurikulum. Nanti bagaimana menyusun atau membuat sebuah kalimat. Lalu ini versi saya Bapak Ibu, kalau salah mohon maaf ya. Ini semalam saya coba ngotak-ngatik. CPL versi dari SNDikti kan seperti ini ya. Dia mengacu ke KKNI ya Bapak Ibu. Sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Di sisi lain, kita sedang menarget standar Eropa yang aspeknya hanya 3 ya. 3. Yaitu knowledge, skills, ya, dan responsibility and autonomy. Knowledge-nya semacam ini Bapak Ibu. Tadi sudah saya bacakan ya, advanced knowledge of a field of work or study involving a critical understanding of theories and principle. Nah, ini kita taruh mana? Kita taruh sikap, pengetahuan, keterampilan umum, atau keterampilan khusus. Kayaknya match-nya dia ada di ini Bapak Ibu. Di pengetahuan ya kalau knowledge, kalau skills itu ada di kemampuan atau keterampilan khusus. Kalau responsibility dan otonomi itu ada di keterampilan umum, ya. Artinya semua sarjana itu ya kayak gini, ya. Nah, karena yang skills ini kan ada kata kunci field of work. Ini kan berarti kan areanya prodi, ya. Makanya keterampilan khusus ya Bapak Ibu. Kemudian knowledge ini juga field of work atau bidang studinya itu kan juga ranahnya prodi Bapak Ibu. Jadi memang pengetahuan dan keterampilan khusus kan itu kan ranahnya prodi. Kalau yang keterampilan umum itu kan ya semua sarjana sama saja, ya responsibility-nya kan sama saja. Tapi kalau knowledge and skill ini bisa beda-beda, tergantung visi keilmuan dari prodinya masing-masing. Nah ini kan nggak ada kata kunci field of work ya di responsibility and autonomy, berarti kan umum ya, berarti keterampilan umum. Nah itu versi saya Bapak Ibu. Tapi kalau nanti tim kurikulum punya pendapat bisa kok kita diskusikan. Nah kalau yang sikap ini nggak bisa Bapak Ibu. Artinya si EGF ini tidak eksplisit ya. Artinya ini kita mau ngasih cantolan ke nilai-nilai yang sudah by definition oleh SNDikti agak sulit kayaknya. Makanya tadi argumentasi
dari KKNI pun juga seperti itu. Artinya ya sikap ini tetap ada karena itu yang menjiwai atau menjadi pondasi dari pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Itu filosofisnya ceritanya panjang Bapak Ibu. Kenapa kita perlu mempertahankan yang sikap ini. Kemudian nanti teknisnya Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, kita intinya abstraksi dulu dari 30 sampai 40 CPL lama kita itu bagaimana sih versi ringkasnya. Jadi benar yang dikatakan Pak Fajar tadi, tidak ada rules yang rigid. Ya. Tidak ada rules yang teknis sekali bagaimana sih menerjemahkan 40 jadi 11. Yang ada hanya prinsip-prinsip yang harus dipenuhi ketika menulis kalimat CPMK, CPL, hanya itu saja. Nah nanti setelah berhasil menyusun 7 sampai 11 CPL, ya kita taruh, kita kodekan ya flow 1, flow 2 sampai flow 11, flow terakhir atau flow ke-7. Lalu kita petakan ya Bapak Ibu, CPL kita yang lama, CPL 1 itu cocok ke flow yang mana. Ya. Kita sepakat Bapak Ibu, CPL yang baru kita sebut saja flow ya Bapak Ibu, biar terbiasa. Flow 1, flow 2 sampai flow 7 sampai flow 11. Kalau misalnya CPL 1 cocok di flow 1 kita kasih tanda X. Nanti di Excel-nya kayak gitu Bapak Ibu. Lalu oh ya, di bawah ada IGF level 6 Bapak Ibu. Ya, nanti ditambahkan ada 4 ini. Kalau misal dari teman-teman tim kurikulum punya masukan untuk yang bagian EGF ini, monggo Bapak Ibu, ini hanya pendapat saya bahwa karena kita punya agenda ke AKAS, kebetulan ya yang diacu EGF, levelnya ya sama, level 6 ya ini, berarti coba kita cross-check-kan saja ke flow yang baru versi 7 sampai 11. Kayaknya yang ideal itu 11 kayaknya, karena jumlah mata kuliah kita banyak ya, 45-an kalau nggak salah ya, mata kuliah wajib terutama. Belum yang pilihan. Sederhananya kan gini Bapak Ibu, flow ini kan nanti kita titipkan ke mata kuliah. Nah kita hitung saja, mata kuliah kita sekarang kan ada 80-an ya kalau plus mata kuliah pilihannya. Kalau kita pakai rumus permutasi ya Bapak Ibu, tanpa perulangan, kalau flow kita 11 dan kita asumsikan bahwa satu mata kuliah itu mewakili 2 PLO nantinya, tentunya nanti ada CPMK ya Bapak Ibu, itu hanya bisa mencapai 45 mata kuliah saja kalau flow kita 11. Ya, itu asumsinya satu mata kuliah 2 flow ya Bapak Ibu, diwakili oleh 2 flow. Tapi nanti coba tim kurikulum dicoba dulu ya. Nanti kan di tengah jalan pasti wah ini kok ada mata kuliah yang nggak kebagian flow. Nah itu mungkin kita perlu menyesuaikan lagi. Jangan-jangan flow kita yang terlalu umum atau terlalu spesifik sehingga tidak bisa diterjemahkan ke CPMK yang nantinya juga kita titipkan ke mata kuliah. Apakah setiap flow sangat jelas dipahami? Ini tantangan juga Bapak Ibu. Di PTI sudah mencoba membuat 11 flow. Ternyata kalimat panjang itu kalimat yang kayaknya butuh 2 sampai 3 kali dibaca baru bisa paham Bapak Ibu. Ya tadi konsekuensi tadi ya, kita kan meringkas 40 jadi 11. Ya konsekuensinya mungkin kalimatnya ya panjang-panjang. Atau kita bisa, kecuali kalau kita bisa menemukan redaksi kalimat atau istilah yang atau term yang bisa sangat umum nanti terjemahannya. Nah, mungkin kalimatnya flow nanti bisa lebih pendek kalau seperti itu. Kemudian apakah setiap flow mengandung kata kerja? Tadi ya, kata kerja, kata benda ya, sesuai dengan keilmuan PS. Apakah flow mencirikan kemampuan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik? Jadi kayak semacam sudah disinggung gitu ya Bu, Bapak Ibu, bahwa kata kunci terkait kognitif, afektif, dan psikomotorik itu sudah disinggung. Lalu apakah dapat diturunkan indikator? Maksudnya adalah ketika kita menyusun flow, kadang kan karena kita terlalu enjoy
menyusun kalimat yang kompleks, nanti kita kebingungan membaginya ke dalam CPMK. Atau karena kita terlalu fokus di keunikan prodi, sehingga kita terlalu sempit. Ya. Kalimat yang kita buat untuk flow itu cocoknya padahal untuk CPMK. Sehingga nanti ketika dia atau tematik ya, biasanya kita terjebak di kalimat-kalimat tematik keilmuan kita. Sehingga nanti ketika atau masuk ke tahap pembagian ke CPMK, sub CPMK, kita ini dibagi apa lagi, ini sudah terlalu kecil ini, nggak bisa dibagi-bagi lagi. Nah itu nanti kita balik lagi, kita evaluasi lagi flow kita, jangan-jangan yang terlalu tematik. Tematik itu maksudnya adalah, iya kita memang sesuai konteks bidang keilmuan prodi, tapi juga jangan terlalu terjebak dengan istilah-istilah tematik Bapak Ibu. Misalnya sekarang keilmuannya adalah instalasi OS di luar angkasa. Lah kita terjebak dengan hal yang semacam itu ya. Memang yang terbaru memang misalnya ada loh instalasi OS di luar angkasa itu beda hasilnya. Nah, cutting edge-nya atau state of the art-nya itu. Lah kadang kita terjebak di situ, kita masukkan ke CPL kita ya, terlalu sempit ya. Oke, kemudian nah ini rangkaian penjabaran flow menjadi ILO itu tadi sudah ditunjukkan Pak Fajar ya tahapan-tahapannya. Di sini saya hanya ingin menegaskan Bapak Ibu ada istilah-istilah yang akan kita lewati. Flow ini adalah CPL Bapak Ibu. Nanti tugas kita adalah menyusun flow ini yang 7 sampai 11. Lalu selanjutnya adalah menyusun CLO. Misalnya satu flow ini bisa kita bagi menjadi 5 slow ya CLO atau atau CPMK istilahnya. Capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian ada LLO. LLO ini adalah sub CPMK Bapak Ibu. Jadi ceritanya masih panjang ya. Dari 7 sampai 11 PLO ini mungkin bisa kita breakdown dan menghasilkan puluhan CPMK Bapak Ibu. Misalnya dengan asumsi satu PLO ini atau satu CPL baru ini kita breakdown menjadi 4 CPMK misalnya. Atau 4 CLO misalnya. Itu kan tinggal ngalikan aja 11 kali 4 kan 44 CPMK yang kita dapatkan. CPMK perlu kita breakdown menjadi sub CPMK atau di standar internasional disebut LLO, Lesson Learning Outcome. Atau ada yang menyebut modul learning outcome. Itu sebutannya adalah sub CPMK. Biasanya sub CPMK itu nanti yang akan menjadi patokan untuk membuat modul ajar. Ya, jadi satu modul, satu sub CPMK biasanya. Kemudian dari sub CPMK, itu juga perlu kita nilai nanti Bapak Ibu. Nah, untuk menilai, kita perlu indikator-indikator. Nah, makanya nanti sub CPMK kita bagi-bagi lagi kecil-kecil menjadi indikator-indikator penilaian atau disebut dengan ILO, Indicator of Learning Outcome, istilah lain Achievement Indicator, atau indikator capaian pembelajaran atau indikator penilaian. ILO ini nanti yang menjadi bibit penentuan teknik dan instrumen penilaian, mau tes, non-tes, pilihan ganda, uraian, tes praktek, nah itu dari indikator-indikator ini nanti. Dan seperti apa perkuliahannya, praktikum, kerja lapangan, ceramah, ya, studi kasus, problem base, itu tergantung dari ILO. ILO tergantung dari LLO. LLO tergantung dari CLO. CLO tergantung dari PLO-nya. PLO tergantung dari profil lulusan prodi kita. Ya mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah ini di Drive itu ada Excel Bapak Ibu. Monggo nanti Bapak Ibu tim kurikulum bisa berkreasi ya. Ini hanya sebagai panduan saja, misalnya dari Excel-nya Pak Fajar di combine dengan Excel saya, monggo silahkan. Karena memang sebenarnya tidak ada aturan baku. Nah, pertama nanti kita isi ya Bapak Ibu rumusan flow baru. Ya, ini tadi yang saya sebut dengan abstrak saja, intinya dari 40 CPL lama kita jadinya kayak gimana sih kalau 11 kita tuliskan ya Bapak Ibu. Kita kasih kode. Kemudian kita petakan ya CPL lama ke flow yang baru. Kita kan punya sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus ditambah dengan IGF level 6.
Nah, itu silakan diisikan ya. Di sini ada kodenya sesuai kode di prodi yang berlaku di prodi masing-masing. Deskripsinya bagaimana? Kalau kita misalnya menghasilkan 11 flow, ya tinggal kita kasih tanda X gitu ya. Kalau memang misal CPL 1 sesuai dengan flow 3, kita kasih tanda X di sini. Lalu langkah selanjutnya, ya ini mungkin target kita hari ini sampai sini ya Bapak Ibu. Sampai pemetaan ini. Tapi harapannya juga kalau bisa ya sekalian Bapak Ibu. Kita petakan atau kita bagi-bagi flow yang sudah berhasil kita definisikan tadi menjadi CPMK baru Bapak Ibu. Atau mungkin CPMK lama bisa kok coba dipetakan ya. Tapi kita di sini menyebutnya CLO ya Bapak Ibu, CLO Course Learning Outcome ya Bapak Ibu. Nanti dikodekan deskripsinya seperti apa masing-masing. Jadi satu PLO itu kalau bisa 3 sampai 5 CLO saja Bapak Ibu. Semacam evaluasi diri ya Bapak Ibu. Ketika sudah berhasil menyusun CLO, apakah jumlahnya per PLO itu 3 sampai 4 atau 3 sampai 5, saya lupa. Nanti coba dicek lagi Bapak Ibu. Oke, kemudian setelah itu apa? Masih panjang Bapak Ibu ceritanya. Kita petakan CLO ke taksonomi. Nah, ini mungkin tadi yang disampaikan Pak Fajar. Bapak Ibu, taksonomi itu ada 3 jenis. Taksonomi kognitif, psikomotorik, dan afektif Bapak Ibu. Yang terkenal memang taksonomi Bloom itu sebenarnya untuk kognitif saja Bapak Ibu. C1 sampai C6. Kalau yang sifatnya psikomotorik itu ada taksonomi dari Dyers, Dave, dan Simpson. Nah, selama ini yang sering dipakai adalah dari Dave, Bapak Ibu. Kalau berpikir itu kan mengingat sampai menciptakan, itu kan proses berpikir ya Bapak Ibu. Kalau psikomotorik itu kan kemampuan yang butuh keterampilan fisik. Nah, itu jangan pakai taksonomi belum Bapak Ibu. Ya, itu kan salah persepsi nanti. Biasanya kalau kita di bidang komputer itu karena nggak banyak menggunakan menyebutnya adalah hard psikomotor ya, maksudnya nggak menari ya, nggak berlari juga. Kita kan psikomotoriknya kan terkait keilmuan komputer itu cocoknya pakai yang Dev ini Bapak Ibu. Ya, ada P1, P2, P3, P4, P5 sampai ya P5 saja. Ada level imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Penjelasannya sudah ada di draft Bapak Ibu di PDF saya yang proses kognitif itu sepertinya saya jelaskan. Tapi kalau nanti belum akan saya tambahkan. Imitasi itu kayak gimana maksudnya, manipulasi itu kayak gimana, presisi itu kayak gimana, artikulasi kayak gimana, naturalisasi itu kayak gimana. Biasanya S1 itu sampai naturalisasi ya. Kalau SMK itu hanya sampai presisi atau artikulasi, tuntutan psikomotoriknya. Nah, itu monggo tim kurikulum mendiskusikan keilmuannya masing-masing. Afektif kita pakai taksonomi dari Anderson, muridnya Bloom Bapak Ibu. Di sini ada 5 level. Menerima, merespon, menghargai, menghayati, mengamalkan. Taksonomi itu ada 3 jenis, nggak hanya Bloom saja, C1, C6 ya. Kalau kita kan selama ini kan menganggap hanya ini saja ya Bapak Ibu, mengingat sampai menciptakan. Padahal itu proses berpikir ya. Ada kalau C4, C5, C6 itu ada unsur kreatifnya di situ, ada metakognisi di situ. Nah, tetapi kalau memang target dari CPMK atau sub CPMK-nya adalah menunjukkan suatu keterampilan, ya maka psikomotorik Bapak Ibu. Misalnya coding, itu bisa kita nilai dari 2 aspek Bapak Ibu. Kognitifnya itu beda cerita dengan psikomotorik ketika dia ngoding. Apakah dia ngoding masih dipandu oleh asisten atau dosen, atau dia dikasih case baru, bisa problem solving tanpa panduan misalnya. Nah itu kan berarti kan kalau di psikomotorik itu sudah artikulasi ya levelnya. Dia sudah nggak baca apa-apa, sudah nggak dipandu oleh dosennya, sudah mahir lah intinya ya. Kalau dari Simpson ini ya istilahnya mahir atau alami. Ini sama saja Bapak Ibu, Anda mau pakai Dev atau Simpson ini sama saja karena sama-sama 5 dan ini untuk
keterampilan di ilmu komputer sepertinya cocok. Ya. Kalau P1, psikomotorik level 1 itu ya meniru, Bapak Ibu. Anda demokan, sebagai dosen mendemokan, ditiru oleh mahasiswa Anda. Tapi kayaknya kan CPMK nggak mungkin ya hanya sampai segitu saja ya. Paling tidak kan bisa sampai level yang mahir atau alami. Alami itu sudah kita ajarkan beberapa psikomotorik, ya mereka bisa mengkombin atau menjadikan satu keterampilan-keterampilan itu, bukan terpisah-pisah lagi. Kalau mahir ini terpisah, tetapi dia spesifik di case tertentu ya atau keterampilan tertentu, tetapi sudah tidak kita pandu lagi, ya sudah tidak baca guideline lagi. Kalau membiasakan ini dia masih butuh baca guideline, tetapi tidak perlu kita pandu, Bapak Ibu. Kalau yang ke satu ini mutlak kita pandu, ya dan tetap kita kasih guideline. Jadi seperti itu sederhananya, Bapak Ibu. Kalau orisinal ini lebih ke membuat sesuatu ya, Bapak Ibu. Tergantung ya CPMK Bapak Ibu nanti apakah betul-betul misalnya mahasiswa mampu membuat sebuah aplikasi integratif ya, dengan cryptocurrency misalnya ya Bapak Ibu. Nah itu kan berarti kan harus ada unsur orisinalitas di situ ya, atau naturalisasi kalau menurut Dev. Berarti itu tuntutannya sampai P5. Dan nanti kita centang atau kita kasih tanda X. Oh ternyata CPMK yang satu itu tuntutannya dari sisi kognitif itu C4. CLO2 fokus di psikomotorik P5 misalnya. Nanti kita kasih X. Nah, mungkin saja satu CLO itu bisa mewakili kognitif, psikomotorik, afektif Bapak Ibu. Ya. Atau mungkin hanya kognitif saja juga boleh, ya. Psikomotorik saja juga boleh. Afektif saja juga boleh. Nah, itu sedikit penjelasan terkait taksonomi. Lalu terakhir ini yang butuh bantuan para KKJF nanti bersama tim kurikulum, kita mengemas sub CPMK ini menjadi mata kuliah Bapak Ibu. Ini saya contohkan ya, misalnya CLO 101, ini sub CPMK ya, maaf. Bentar. Oh ini, maaf, ini CPMK Bapak Ibu. Pengkodeannya seperti ini ya, saya belum bahas ya pengkodeannya. Karena misalnya ya PLO1 ini kita bagi menjadi beberapa CPMK, maka kodenya CLO01.01. 01 itu maksudnya mewakili, yang depan ini mewakili flow 01 Bapak Ibu. Terus 01 yang kedua ini maksudnya ya dia urutan ke-1. Terus ini misalnya CLO 01, 02, CLO 01, 02. Ini maksudnya adalah CLO dari PLO 01, dia urutan kedua. Ini monggo kerso, Bapak Ibu mau mengurutkannya seperti apa. Lalu yang terakhir, yang final ya sebelum nanti bisa kita konversi menjadi RPS Bapak Ibu. Jadi sebenarnya masih ada kelanjutannya yaitu membuat RPS, tapi ini paling tidak seperti ini dulu. Sub CPMK yang kita buat itu nanti kita kemas menjadi mata kuliah Bapak Ibu. Misalnya ini ya mata kuliah yang ini misalnya ya. Dia merupakan kumpulan dari beberapa CPMK, misalnya CPMK dari PLO 1 dan PLO 2. Itu bisa saja kayak gitu. Jadi nggak harus urut bahwa mata kuliah 1 itu adalah dari CLO 1 semua. Enggak, Bapak Ibu. Jadi bisa campuran. Ya. Kemudian MK kedua misalnya ya. Itu adalah kombinasi dari CLO 02, berarti ini kan kelihatannya ini dari PLO 2 ya pasti. Dan CLO 05, oh ini dari PLO 5. Kita kemas menjadi sebuah mata kuliah, misalnya mata kuliah manajemen jaringan komputer misalnya. Ya. Apakah dia butuh praktikum dan tidak? Nah ini juga Bapak Ibu yang tim kurikulum yang tahu ya dari pemetaan dari taksonomi tadi kita kan bisa tahu ya dia butuh praktikum atau tidak. Nah penentuan SKS ini sebetulnya ada mekanismenya Bapak Ibu ya, tapi akan panjang ceritanya ya nanti nggak kerja-kerja.
kita nggak execute ya. Nah, kita segini saja dulu ya. Nanti masalah SKS ini ada perhitungannya. Kita perlu menghitung Bapak Ibu. Tiap sub CPMK atau CPMK itu bobotnya berapa. Kita kan misalnya dari durasi jam ya Bapak Ibu, dari tiap CPMK itu Anda sebagai tim kurikulum pasti paham. Ini CPMK ini bisa diajarkan dalam waktu 2 jam ini, cukup ini. Nah, nanti kita total di mata kuliah itu ternyata butuh berapa jam, ya. Misalnya mata kuliah ini ya Bapak Ibu ya. Ini 2 jam, 2 jam, 2 jam. Ini sudah cukup ini. Masing-masing 2 jam ini sudah anak-anak sudah menguasai nih mata kuliah lorem ipsum ini misalnya. Kita konversi ya jadi SKS. Ya, berarti 6 jam dibagi 14 pertemuan, sekian, ya nanti ketemunya mungkin ini 0,2 SKS Bapak Ibu. Nah, padahal mata kuliah kita itu kan SKS-nya gede-gede ya, ada yang 5 SKS, ada yang 4 SKS, ada yang 3 SKS, ada yang praktikumnya 1 SKS. Nah, itu tergantung dari keputusan atau penilaian dari tim kurikulum, tiap sub CPMK itu bisa diajarkan berapa jam ya selama 1 semester. Dengan asumsi bahwa dalam hitungan jam itu mereka bisa menguasainya. Ya, Bapak Ibu, sub CPMK-nya. Nah, perhitungan itu bisa based on CPMK atau sub CPMK, tergantung nanti kita enaknya menghitungnya dari mana nih durasi waktu ini. Kalau saya biasanya menghitungnya dari sub CPMK, karena dia yang detail ya. Sub CPMK 1 itu diajarkan kira-kira butuh 3 jam. Sehingga nanti dari total misalnya ada 10 sub CPMK di satu mata kuliah itu, kalau di total ada 42 jam yang dibutuhkan. Itu kan ada rumusnya ya dari dikti ya. Kita bisa mengkonversinya menjadi SKS. Oke, Bapak Ibu, mungkin seperti itu ya. Kita bisa setelah ini langsung kerja sambil diskusi aja Bapak Ibu. Jadi sama-sama ya, saya juga masih belajar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.